Halo, selamat pagi. Jadi pagi ini kembali akan membahas tentang kasus ijazah palsu. Tapi sebelum saya berikan pembahasan, silahkan Anda tonton beberapa video. Ketika kita mau lihat skripsinya, sekretaris rektorat mengatakan, nanti dulu, itu melanggar undang-undang keterbukaan publik. Saya bilang, Mas, saya adalah penyusun undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2004. Saya anggota DPR ketika undang-undang itu disahkan. Bahkan ketika undang-undang keterbukaan perlindungan informasi publik, saya menyusun sampai dengan 2019, sebelum itu disahkan di tahun 2024. Jadi saya melihat betul isinya apa, dan naskah sempat tadi rame. Saya baca betul naskah akademiknya, ya. Terus tadi dia bilang secara hukum gini, mau secara hukum apapun yang mengesahkan tetap DPR. Harus dibuka. Akhirnya itu diperlihatkan skripsinya. Dan begitu diperlihatkan, saya kemudian ambil inisiatif, saya lakukan proses seperti yang dilakukan Dr. Ismon, saya foto kembali. Saya dulu sempat mau melakukan itu 3 tahun yang lalu, tapi ditolak karena mungkin mereka melihat wajah saya udah berbahaya gitu ya. Alhamdulillah Dr. Ismon bisa melakukannya, bisa. Dan saya tadi lakukan uji itu. Ya, jadi uji itu kita lakukan. Memang timbul beberapa keanehan. Dan itu tadi, ini sudah sepakat. Saya tadi minta izin ke mereka. Saya akan sampaikan ini ke depan publik. 1, skripsi Jokowi tidak ada tanggal pengesahannya. 2, tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen pengujinya. Tidak ada nama Pak Kasmujo yang disebut sebagai dosen pembimbing. Meskipun dikatakan pada tahun itu tidak ada jurusan biasa dicoret, tapi kita dengar dengan jelas Jokowi waktu itu mengatakan jurusannya adalah teknologi kayu. Teknologi kayu, menurut profesor dari kehutanan tidak pernah ada teknologi kayu. Nah, intellectual prostitute. Pelacur intelektual. Jadi ini orang kalau untuk memihak Pak Jokowi ya? Ya udah, itu kan udah pasti ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden, apa sih orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya, ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo, berarti kan pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI, kan pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur, kan pakai ijazah kan? Aku sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu. Ya, besok mau kesini banyak itu seperti apa? Biasanya kan mau bentuk TV mereka. Nah, negara ini negara hukum. Ada apa dengan UGM? Kok sampai seperti itu? Bahkan salah satu guru besar menyatakan bahwa ijazah itu hilang. Waduh, ini betul-betul ya, UGM itu kredibilitasnya yang dimana UGM itu kan universitas ternama, terkemuka di Indonesia, yang banyak melahirkan tokoh-tokoh, anak-anak bangsa yang hebat-hebat. Tapi kredibilitasnya sekarang ini kenapa menjadi hancur hanya karena satu orang? Jujur saja pengelola UGM, jujur apa adanya, katakan yang benar. Memang tidak ada, ya sudah tidak ada. Kenapa harus susah-susah, harus merekayasa? Dalam satu hari kredibilitas UGM bisa hancur, orang tidak akan percaya lagi. Karena kenapa? Anak didik akan menjadi pembohong besar di situ karena hanya membela satu orang. Nah, demikian ada beberapa penggalan video dan screenshot dari berita media yang ada kaitannya dengan gaduhnya kasus ijazah palsu atau aslinya.
Yang pertama itu ada video dari tim kuasa hukumnya Mulyono yang punya pendapat bahwa intinya dia tidak akan mengeluarkan ijazah asli sepanjang tidak diminta oleh pihak berwenang, dalam hal ini pengadilan mungkin maksudnya, atau mungkin polisinya. Yang pertama stressing pointnya. Kemudian ada dari tim hukum pembela ulama, ya saya lupa namanya itu. Nah, dia menyatakan bahwa itu sudah pernah diminta fakta hukum di PN Surakarta, katanya bahwa hakim sudah meminta jaksa untuk menunjukkan ijazah asli. Jadi dua pendapat itu pro dan kontra, ya. Kemudian ada video lagi tentang pendapat Pak Hercules. Jadi dia minta, udahlah, nggak usah diribut-ributin ijazah itu. Buktinya buktinya lolos di KPU Surakarta, lolos di KPU DKI sebagai calon gubernur, lolos di KPU RI. Dan ini juga dikuatkan oleh testimoninya salah satu komisioner KPU, Juri Ardianto kalau tidak salah. Sekarang jadi wakil menteri, catat ya. Nah, terakhir ada video, saya tidak tahu siapa sosok itu, tetapi dia mengingatkan Sivitas Akademik Gajah Mada, ini jangan dibiarkan. Nah, tentunya satu hal yang paling penting berkaitan dengan isu ini. Pada konten sebelumnya saya sampaikan, fluktuatif isu ijazah palsu ini, fluktuatif, naik turun. Tetapi kata kuncinya, abstraksinya, gaduh. Setelah gaduh, terjadi pembelahan di tengah masyarakat. Sebagian meyakini ijazah palsu, sebagian tidak meyakini ijazah palsu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hercules. Nah, ini coba kita memposisikan diri netral dulu. Ya, tidak pro Pak Hercules, tidak pro yang setuju dengan ijazah palsu, keberadaan ijazah itu palsu. Tidak. Tapi coba kita berpikir jernih ya. Sengaja saya posting juga potongan kasus ijazah palsu oknum anggota DPRD di Lampung dan oknum kepala desa. Nah, jadi ini sebagai referensi kita untuk mengkaji pendapat Hercules, mengkaji pendapat tim hukumnya Pak Jokowi, mengkaji pendapat tim hukumnya pembela ulama, mengkaji pendapatnya sosok yang terakhir tadi. Jadi kalau berbicara ijazah palsu tanpa melihat nama, entah itu Pak Jokowi, entah itu si A, si B, si C, kita coba lakukan pendekatan dengan soft skill, ya, personality, HRD, ya, kualitas sumber daya manusia secara general. Jadi ada SQ, spiritual question, ada IQ, emosional, intelijensi, ada EQ, emosional atau kreativitas, ada PQ, fisik, kemudian ada FQ, kemampuan finansial, ya. Kemudian ada kemampuan sosiokultural. Nah, orang tidak hanya membangun negara bangsa, ya. Jadi membangun negara bangsa itu tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi membangun jiwanya, membangun badannya. Nah, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah raganya. Ya, itu satu. Yang kedua, membangun keluarga juga. Membangun keluarga, ada ayah, ada ibu, kemudian ada anak-anak. Dia pasti ingin kualitas SDM anaknya itu bagus. Nah, berbicara kualitas SDM, termasuk yang paling penting adalah soft skill. Itu yang pertama adalah kejujuran atau moralitas. Ya. Nah,
Jadi belum kita berbicara ijazah palsu si A, si B, si C. Artinya apa? Di seluruh muka bumi ini orang ingin mengedepankan yang namanya soft skill itu. Kejujuran dan moralitas. Nah, ijazah palsu sebelum dibawa ke publik, ke community, sosial, personal, ijazah palsu jelas bertentangan dengan yang namanya etika dan moralitas kejujuran. Nah, itu catat Pak Hercules, catat sekali itu, ya. Jadi bukan soal si A, si B, si C. Tetapi siapapun dia, ketika benar dia menggunakan ijazah palsu, dia sudah membohongin dirinya sendiri. Nah, di dalam logika filsafat logika, itu ada semacam cara berpikir spekulasi. Ketika seseorang melakukan kebohongan kecil, maka orang itu berpeluang untuk melakukan kebohongan yang lebih besar. Ya. Nah, jika yang melakukan tindakan ijazah palsu ini, atau entah apa itu peristiwanya, itu hanya dilakukan di dalam rumah tangganya, di dalam rumah tangga kecilnya. Ya, katakanlah dia menggunakan ijazah kelulusan yang palsu menunjukkan kepada ayah ibunya. Mungkin pendapat Pak Ayah Hercules itu benar. Nggak usah dipersoalkan itu. Mungkin, ya. Tetapi tetap saja itu sudah menjadi catatan kritis, bahkan cacat moralitas. Ya. Itu kalau digunakan di skop keluarga yang kecil. Apabila digunakan pada skop yang lebih besar, sampai kepada level negara, kemudian menjadi pejabat negara, atau menjadi presiden di satu negara, dia menggunakan ijazah palsu, maka ini tidak lagi berbicara dia sudah selesai atau belum selesai. Tetapi ini persoalan yang justru sangat besar sekali dampaknya. Tidak hanya berdampak kepada keluarganya, tidak hanya berdampak kepada keluarga kecilnya, tidak hanya berdampak kepada dusunnya atau lingkungannya, tidak hanya berdampak kepada wilayah desa kelurahannya, tidak hanya berdampak kepada kecamatannya, tidak hanya berdampak kepada kabupaten kotanya tempat dia tinggal, tidak hanya berdampak kepada provinsi, tapi berdampak kepada seluruh isi negara, satu state atau negara itu. Jadi mohon maaf Pak Hercules, tidak benar cara berpikir Anda seperti itu, kurang tepat menurut pendapat saya. Ini persoalan besar apabila benar ijazah itu palsu. Nah, narasi yang dikatakan Pak Hercules, saya tergelitik karena saya pengajar, ya. Sudah lolos di KPU di kabupaten, sudah lolos di KPU di provinsi, sudah lolos di KPU RI. Saya sengaja sematkan 2 kasus oknum kepala desa yang berijazah palsu yang ada di postingan saya, itu masih menjabat. Kemudian oknum DPRD di Lampung yang menggunakan ijazah palsu. Dan ini menunjukkan bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPU di Lampung, KPUD di Lampung, dan tim penjaringan bakal kepala desa di tempat kepala desa yang berkasus ijazah palsu itu, verifikasinya bisa dikatakan kurang jeli atau kurang teliti. Dan itu bisa saja terjadi, Pak Hercules. Jadi tidak bisa kita generalisir 100% proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi, baik itu pemilihan kepala desa, ataupun pemilihan legislatif, atau pemilihan kepala daerah, atau pemilihan presiden, belum tentu. Dan untuk membuktikan verifikasi benar atau tidak itu, harus kita cek sama-sama. Karena peristiwa sudah terjadi. Kalau memang mau diproses, harus melalui proses peradilan. Ya. Nah, itu hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pendapat-pendapat tim kuasa hukumnya Pak Jokowi, pendapat hukumnya tim pembela ulama,
pandangan atau pendapatnya Pak Hercules, dan pandangan dan pendapatnya sosok yang saya posting itu. Jadi kalau kita misalnya mau memperbaiki negeri ini, tentunya harus dicarikan solusi, bukan gontok-gontokan, bukan lapor sana lapor sini. Kalau memang punya jiwa atau jiwa negarawan atau bijaksana. Dan saya rasa yang lebih penting adalah persatuan dan kesatuan seluruh anak negeri ini. Lalu kenapa? Mohon maaf Pak Jokowi, kenapa itu dibiarkan? Kalau memang Anda punya jiwa negarawan, kalau Anda punya jiwa negarawan, maka caranya sederhana. Anda tunjukkan saja ijazah asli Anda itu ke publik kalau ada. Tapi jika tidak ada, maka Anda katakan saja. Justru ini yang lebih penting, kejujuran ini yang lebih penting. Ya, pada vlog sebelumnya sudah saya sampaikan, jangan sampai kita ini hidup bernegara menyisakan misteri. Contohnya misalnya misteri Super Semar, misteri G30 SPKI yang sampai dengan hari ini tidak ada final titik terangnya, kesimpulannya. Mohon Pak Jokowi atau tim sesnya atau Projo atau Pratikno atau aktivitas akademik di Gajah Mada yang aktif hari ini kasih tahu Jokowi punya jiwa negarawan atau tidak. Kalau punya jiwa negarawan, jangan biarkan rakyat itu terbelah. Caranya seperti yang saya katakan tadi. Kalau ada ijazah asli, tampilkan ke publik. Kalau tidak ada, katakan dengan jujur. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat pagi.